Bagaimana jika seorang istri Jenderal TNI yang terkena razia ilegal oleh oknum polisi, lalu oknum tersebut menodongkan pistol ke istri jenderal? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Siang itu, jalan raya tampak padat dengan kendaraan yang saling berbaris. Namun ada satu mobil yang melaju perlahan, seolah-olah menembus kerumunan itu dengan penuh kewibawaan. Sedan mewah itu berwarna hitam mengkilap, berpadu dengan cuaca terik yang membuatnya semakin mencolok. Di dalamnya, Bu Ika duduk dengan tenang di kursi pengemudi. Penampilannya begitu anggun, mengenakan setelan resmi yang sempurna. Wajahnya terlihat tenang, meski cuaca sangat panas. Namun, ketenangan yang ia rasakan tiba-tiba pecah saat ia melihat sebuah pos razia yang mendadak muncul di depan mobilnya. Dalam sekejap, perjalanan yang tadinya lancar kini terhenti. Bu Ika, yang tidak terbiasa dengan razia semacam itu, langsung merasakan adanya ketegangan. Hatinya sedikit berdebar, meskipun ia berusaha tetap tenang dan mengatur napas. Polisi yang berjaga di pos itu melambaikan tangan, memberi isyarat agar ia berhenti. Seketika, jantung Bu Ika berdebar lebih kencang, tetapi ia tetap berusaha menahan rasa cemas itu. Pikirannya langsung melayang, mencoba untuk tetap berpikir jernih, namun ia tahu betul bahwa ini bukan situasi yang biasa. Sebuah rasa tidak nyaman mulai muncul di dalam dirinya. Mobil Bu Ika akhirnya berhenti di depan pos, dan suara langkah kaki polisi semakin dekat. Seorang polisi yang tampak tegap dan berwajah keras mendekat ke kaca mobilnya. "Surat-suratnya, Bu," katanya dengan suara kasar dan nada yang sedikit menyebalkan. Bu Ika menundukkan kepalanya sejenak untuk mencari tasnya yang terletak di samping kursi. Dengan tangan yang agak gemetar, ia mengeluarkan dompet dan kartu identitas, menghadapkannya ke polisi tersebut. Namun, tak ada tanda-tanda penghormatan dari polisi itu. Sebaliknya, ia menatap Bu Ika dengan tatapan penuh curiga. Matanya berputar di sekitar mobil, seolah mencari tahu siapa sebenarnya wanita ini. Bu Ika merasa semakin tak nyaman dengan tatapan yang menusuk tersebut, namun ia tetap berusaha menjaga ketenangannya. Hatinya sedikit meronta, tetapi ia menahan diri, berusaha menunjukkan wajah yang biasa, meskipun jauh di dalam hatinya ia merasa seperti terjebak. Polisi itu tampaknya merasakan ketidaknyamanan Bu Ika. Namun ia tak peduli, seolah-olah menantang siapapun yang berani melawan otoritasnya. Setelah beberapa detik keheningan yang canggung, polisi itu kembali membuka mulutnya dengan nada datar namun penuh ancaman. 500.000, Bu, uang damai, kata polisi itu tanpa rasa malu. Tidak ada lagi basa-basi, dan kalimat itu menggetarkan Bu Ika. Ia terkejut, tidak percaya bahwa seorang polisi bisa meminta uang dengan cara begitu terang-terangan. Dia mencoba untuk memahami apa yang baru saja dikatakan, merasa seolah-olah ia sedang berada dalam mimpi buruk. "Anda tahu siapa saya?" Tanyanya dengan suara tegas, berusaha memperlihatkan bahwa ia bukan orang sembarangan. Kalimat itu keluar dengan penuh keyakinan, karena ia tahu betul bahwa dirinya bukan sembarang wanita. Namun, polisi itu tidak terkesan sama sekali. "Istri jenderal, cerita klise," jawabnya dengan nada penuh sarkasme. Senyumnya terlukis di wajahnya, penuh ejekan. Sementara Bu Ika semakin merasa disudutkan. Polisi itu sama sekali tidak memperlihatkan rasa hormat atau pengertian. Bu Ika bisa merasakan bahwa dia hanya dianggap sebagai target, bukan seseorang yang dihormati. Bahkan jika ia adalah istri seorang jenderal. Pola pikir semacam itu begitu menekan, membuat Bu Ika merasakan kebingungannya semakin meningkat. Bu Ika menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi yang mulai mencuat. "Saya istri Jenderal Rizal," katanya. Kali ini suaranya lebih yakin dan tegas. Ia berharap kata-katanya akan membuat polisi itu mundur, setidaknya memberi sedikit rasa hormat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Polisi itu hanya mendengus, matanya tetap tajam menatapnya dengan penuh keraguan. "Istri Jenderal? Hah, tidak ada yang percaya begitu saja," jawabnya dengan nada merendahkan. Bu Ika bisa merasakan bahwa polisi itu tidak mempercayainya sama sekali. Tiba-tiba, tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih lanjut, polisi tersebut melangkah maju dan mendekat dengan agresif. Matanya tetap menyala dengan penuh kecurigaan. Dalam sekejap,
Ia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menodongkannya tepat ke wajah Bu Ika. Pistol itu begitu dekat, dan Bu Ika bisa merasakan seakan ada hembusan angin dingin yang datang dari laras senjata tersebut. "Jangan banyak bicara, Ibu," kata polisi itu dengan nada yang semakin keras. "Bayar sekarang atau saya akan bawa Anda ke kantor," tambahnya sambil menekan pelatuk pistol, menunggu seolah-olah menantang Bu Ika untuk melawan. Bu Ika merasa ketegangan yang begitu kuat, namun ia berusaha untuk tetap menjaga ketenangannya. Pistol itu sangat dekat dan jantungnya terasa semakin berdegup kencang. Namun, meskipun ketakutan merayap di dalam hatinya, Bu Ika tidak ingin menunjukkan kelemahan. Ia tahu bahwa satu langkah salah bisa berakibat fatal. "Saya tidak takut," bisiknya, mencoba untuk tetap tegar, meski rasa takut hampir mencekamnya. Kata-katanya terdengar tegas, meskipun ia sendiri hampir tidak bisa menahan kegelisahannya. Polisi itu semakin memperlihatkan senyumnya yang penuh kemenangan. Ia merasa dirinya sudah menang, merasa bahwa wanita yang ada di hadapannya ini hanyalah orang yang bisa diperlakukan sesuka hati. Namun, meskipun suasana semakin tegang, Bu Ika merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Ketegangan itu bertahan hanya sejenak, seperti ada kekuatan lain yang semakin mendekat, siap untuk mengubah keadaan yang semakin mencekam. Pistol yang menempel di wajah Bu Ika itu semakin tidak berarti seiring dengan hadirnya kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ada di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara gemuruh yang berat menggema di udara semakin mendekat dengan kecepatan yang membuat suasana semakin tegang. Suara mesin yang besar dan bising itu mengguncang jalanan, seolah-olah mengingatkan semua orang tentang kekuatan yang sedang menuju ke tempat itu. Polisi yang menodongkan pistol ke wajah Bu Ika sejenak terhenti, matanya menoleh ke arah sumber suara dengan rasa bingung. Ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Polisi-polisi yang lain pun ikut melihat. Wajah mereka berubah menjadi cemas saat suara itu semakin jelas. Sepertinya mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang besar dan tidak biasa datang ke arah mereka. Suara gemuruh itu semakin keras. Dan dalam hitungan detik, sebuah bayangan besar muncul di balik belokan jalan. Polisi-polisi itu masih terdiam, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketegangan semakin meningkat, dan bahkan di tengah ancaman yang begitu dekat dengan Bu Ika, mereka merasa ketidakpastian mulai merayap ke dalam hati mereka. Dalam sekejap, sebuah kendaraan besar berlapis baja muncul dari balik belokan jalan, menembus kebisingan dan memecah kesunyian yang sempat terasa mencekam. Panser militer itu melaju dengan kecepatan tinggi, membuat polisi-polisi yang ada di sekitar pos razia langsung terkejut. Mereka mundur secara spontan, hampir tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang yang ada di pos itu kini fokus pada panser yang mendekat dengan penuh wibawa. Mereka tahu, ini bukanlah kendaraan biasa. "Apa itu?" tanya salah satu polisi dengan terkejut, suaranya penuh kekhawatiran. Polisi yang lain menatap lebih dekat, matanya semakin besar. "Panser," jawab polisi yang lebih berpengalaman. Matanya terbelalak dan seakan-akan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Suara deru mesin panser yang semakin dekat membuat seluruh area menjadi lebih tegang. Polisi-polisi yang tadi merasa berada dalam posisi kuat, kini mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, datang untuk mengubah keadaan. Panser itu melaju dengan kecepatan yang tak terhalangi, membuat seluruh dunia sekitar mereka terasa berubah. Pintu panser yang besar terbuka dengan suara keras. Dan dari dalamnya, sosok yang sangat dikenali oleh Bu Ika melangkah keluar dengan penuh kewibawaan. Jenderal Rizal, suami Bu Ika, tampak begitu tegap dalam seragam militer yang penuh dengan medali dan tanda kehormatan. Wajahnya serius, dan tatapannya tajam, penuh fokus, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya harus mengikuti perintahnya. Ketika Bu Ika melihat suaminya keluar dari dalam panser, hatinya seketika terasa lega. Rasa cemas yang tadi menguasai dirinya seolah lepas begitu saja. Jenderal Rizal adalah sosok yang tidak hanya dikenal karena kedudukannya, tetapi juga karena wibawa dan kehebatannya dalam mengatasi segala ancaman.
Bu Ika merasa dilindungi oleh kehadiran suaminya, meskipun ancaman itu masih ada. Jenderal Rizal bukan hanya suaminya, tetapi juga lambang dari kekuatan yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa dilakukan oleh orang-orang di pos rahasia itu. Meskipun lega, Bu Ika tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa khawatir yang masih menyelip di hatinya. Terutama ketika melihat sekeliling dan mengetahui bahwa ancaman itu belum sepenuhnya berakhir. Jenderal Rizal berhenti sejenak di hadapan polisi yang masih menodongkan pistol kepada Bu Ika. "Lepaskan istri saya," perintah Jenderal Rizal dengan suara yang menggetarkan. Nada suaranya tidak mengandung kompromi, penuh otoritas yang luar biasa. Polisi yang sedang menodongkan pistol terkejut, matanya terbelalak tidak percaya. Ia mundur beberapa langkah, kebingungannya jelas terlihat di wajahnya. "Jenderal," ujarnya, suaranya hampir bergetar, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Dalam sekejap, seluruh suasana berubah. Apa yang sebelumnya adalah ancaman yang tampaknya tak terhindarkan bagi Bu Ika, kini langsung berganti menjadi situasi yang tak terduga. Beberapa polisi yang berada di sekitar juga tampak terperangah, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun bagi Bu Ika, rasa terima kasih dan lega bercampur dalam hatinya. Walaupun kecemasan masih tergambar, jelas di wajahnya, ia tahu saat ini ia tidak akan pernah berada dalam bahaya lagi. Suaminya ada di sini, dan kekuatan militer yang dimilikinya telah mengguncang keadaan tersebut. Tanpa memberi kesempatan bagi polisi itu untuk berbicara lebih lanjut atau memberikan alasan, Jenderal Rizal melangkah maju dengan cepat, gerakan tubuhnya terkontrol dan penuh kekuatan. Dalam sekejap, ia menghampiri polisi yang masih mencoba menahan pistolnya. Dengan gerakan yang sangat terarah dan penuh disiplin, Jenderal Rizal melayangkan pukulan keras ke wajah polisi tersebut. Pukulan itu sangat cepat dan kuat, hingga membuat polisi itu terjatuh ke tanah dengan suara keras yang menggema di udara. Polisi tersebut terjerembab tak berdaya, bibirnya berdarah, dan ia terlihat tidak bisa bergerak lagi. Serangan itu begitu mengagetkan, tidak ada perlawanan atau reaksi yang bisa diberikan oleh polisi tersebut. Kejadian itu terjadi begitu cepat, seolah-olah Jenderal Rizal sudah merencanakan setiap langkahnya dengan sempurna. Polisi yang sebelumnya mengancam Bu Ika kini terkapar di tanah. Dan dalam sekejap, seluruh situasi yang sebelumnya penuh ketegangan berubah menjadi dominasi Jenderal Rizal. Suasana yang mencekam kini terasa seperti gelombang yang telah reda, meskipun para polisi yang masih ada mulai merasakan ketakutan yang nyata. Tidak ada yang bisa melawan wibawa dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang jenderal seperti Rizal. "Berani-beraninya kalian mengancam istri saya!" teriak Jenderal Rizal dengan suara yang menggetarkan seluruh udara di sekitar pos razia. Suaranya penuh dengan amarah, menggelegar, dan membuat seisi tempat menjadi mencekam. Polisi-polisi yang tadinya merasa memiliki kekuasaan mutlak atas situasi itu, kini mulai merasakan ketakutan yang tak terucapkan. Beberapa dari mereka mundur sedikit, seakan-akan merasakan tekanan yang semakin berat, sementara yang lainnya hanya berdiri terdiam, bingung, dan cemas. Tidak ada lagi keberanian yang terpancar di wajah mereka. Semua keteguhan mereka yang sebelumnya hanya bersumber dari otoritas palsu, kini hancur begitu saja oleh kehadiran Jenderal Rizal. Kekuatan yang tak terbantahkan dan keyakinan yang datang dari seorang pemimpin militer membuat mereka menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Mereka kini tahu, keberanian mereka yang semula menjadi ancaman, kini menjadi ketakutan yang menyelimuti seluruh tubuh mereka. Mereka hanyalah orang biasa yang tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Jenderal Rizal, dengan tatapan yang penuh wibawa, tidak memberi kesempatan lebih lama untuk para polisi tersebut. Ia memberi perintah singkat dan tegas kepada pasukannya, tangkap mereka. Dengan disiplin dan kecepatan yang luar biasa, pasukan jenderal mulai bergerak, mengepung para polisi yang terlibat dalam razia ilegal itu. Tanpa perlawanan, pasukan yang terlatih dengan baik langsung menangkap dan membekuk semua polisi yang mencoba berbuat sesuatu. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Pasukan jenderal begitu terkoordinasi dan cepat. Setiap gerakan yang dilakukan para polisi yang terlibat dalam razia itu hanya berujung pada kekalahan. Mereka ditarik ke depan jenderal dengan tangan terikat. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa.
Rasa panik semakin terlihat di wajah mereka saat mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam situasi yang tak bisa mereka ubah. Pasukan jenderal bergerak laksana arus deras yang tak bisa dihentikan, menjadikan mereka tak lebih dari sekadar mangsa yang tak berdaya. Sementara itu, Bu Ika berdiri di samping suaminya, menyaksikan seluruh kejadian dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Meskipun ancaman yang ditimbulkan oleh para polisi itu sudah berlalu, ketegangan di sekitar mereka masih terasa begitu kental. Suasana yang tadinya begitu panas dan penuh ancaman kini berubah menjadi atmosfer yang mencekam. Keberadaan pasukan militer yang mengepung semua penjuru lokasi, memeriksa dengan teliti setiap sudut, menambah rasa tegang yang tak terungkapkan. Bu Ika masih merasa ada sedikit kecemasan yang menggelayuti hatinya. Meski ia tahu bahwa Jenderal Rizal telah mengatasi situasi dengan sempurna. Ia memandang para polisi yang telah ditangkap, wajah mereka penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Namun meskipun kekuatan suaminya telah mengendalikan situasi, Bu Ika tidak bisa menahan rasa khawatir yang tetap menggelayuti. Ketegangan itu perlahan menghilang. Namun keheningan yang menggantung di udara tetap menambah intensitas suasana yang terjadi. Salah satu polisi yang terlibat dalam razia itu berusaha melarikan diri, mencoba untuk mencari celah dan menghindari pertempuran yang telah berubah menjadi kekalahan mutlak bagi mereka. Namun, niatnya untuk kabur segera dipatahkan oleh pasukan Jenderal Rizal yang bergerak sangat cepat. "Kemana kau akan lari?" tanya seorang prajurit dengan suara dingin, penuh dengan kepastian bahwa pelarian itu sia-sia. Polisi tersebut tidak bisa lagi mengelak atau mencari alasan. Ia hanya bisa tertunduk pasrah. Wajahnya yang sebelumnya tegas kini dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ia tahu, langkah yang diambilnya telah menghantarkannya pada jalan buntu. Semua jalan sudah tertutup, dan tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk melarikan diri. Setiap sudut telah dijaga dengan ketat oleh pasukan jenderal, tidak ada jalan keluar. Mereka yang berusaha kabur kini hanya tinggal menunggu untuk dibawa pergi. Wajah mereka kehilangan segala bentuk kekuatan dan rasa percaya diri. Keputusasaan kini menggantikan setiap rasa yang mereka miliki, menyadarkan mereka akan kesalahan besar yang telah mereka buat. "Semua yang terlibat akan dihukum," ujar Jenderal Rizal, dengan suara berat yang penuh ancaman. Tatapan matanya yang tajam menembus setiap orang yang ada di sekitarnya, memastikan bahwa setiap polisi yang terlibat memahami akibat dari tindakan mereka. Suaranya mengandung peringatan yang sangat keras, seolah mengatakan bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dari konsekuensi. "Kalian melanggar hukum dengan cara yang sangat buruk," lanjutnya, memberi peringatan yang semakin menegaskan bahwa tindakan mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung kekuatan yang tak terhindarkan, seolah setiap kata adalah suatu bentuk hukuman. Polisi-polisi yang terlibat kini terlihat semakin terguncang, wajah mereka menunjukkan rasa takut yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka telah menginjakkan kaki pada jalur yang sangat berbahaya, yang kini akan membawa mereka pada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Di hadapan Jenderal Rizal, mereka hanya bisa pasrah, karena mereka tahu bahwa hukuman tidak akan lama lagi menanti mereka. Ketegasan Jenderal Rizal dalam memberikan keadilan menambah kesan mendalam pada suasana yang telah berubah total ini. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, Jenderal Rizal memberikan isyarat singkat kepada pasukannya. Tanpa menunggu perintah verbal lebih lanjut, pasukan militer yang terlatih langsung bergerak dengan cekatan. Mereka mulai mengecek mobil-mobil polisi yang ada di sekitar lokasi, memastikan tidak ada yang terlewat. Dalam sekejap, panser militer yang menggetarkan seluruh area itu mulai melaju-maju, mengikuti perintah jenderal. Kecepatan panser yang melaju dengan penuh kekuatan membuat semua orang di sekitar pos razia terdiam. Suara gemuruh mesin yang berat itu semakin menguat, dan dalam hitungan detik, panser menabrak salah satu mobil polisi yang terparkir di dekatnya. Suara benturan yang keras menggema di seluruh area, diikuti dengan suara logam yang terpelintir dan kaca yang pecah. Mobil polisi yang terparkir itu dihancurkan dalam sekejap, tampak hancur berkeping-keping. Polisi-polisi yang menyaksikan itu hanya bisa berdiri terpaku, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Panser itu menonjolkan kekuatan yang sangat nyata.
seolah memberi peringatan yang tak bisa diabaikan. Mobil polisi yang hancur itu kini terlihat sangat rusak. Ban-ban mobil pecah dan rangkanya terhimpit di bawah roda panser, seolah-olah mobil tersebut tidak lebih dari sekadar benda kecil yang mudah dihancurkan. Polisi-polisi yang masih ada di lokasi hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, mulut mereka ternganga, tak bisa berkata-kata. Mereka menyaksikan betapa seriusnya tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Rizal, dan seketika itu juga mereka menyadari posisi mereka yang sangat lemah. Mereka merasa seperti tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan militer yang ada di depan mata mereka. Setiap langkah pasukan jenderal, setiap perintah yang diberikan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Dalam hati mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Rasa takut yang mereka rasakan semakin membesar, menghancurkan keberanian yang sempat mereka miliki. Mobil yang hancur itu menjadi simbol nyata dari kekuatan Jenderal Rizal yang tidak hanya mengendalikan situasi, tetapi juga menegakkan keadilan dengan cara yang sangat tegas. Jenderal Rizal tidak memberi kesempatan untuk argumen lebih lanjut. Dengan sikap yang penuh kewibawaan, ia melangkah maju memberikan perintah tegas kepada pasukannya. Bawa mereka semua bawa ke markas. Suaranya menggema di seluruh area. Pasukan jenderal yang sudah siap bergerak dengan cepat dan efisien. Mereka mulai menangkap para polisi yang terlibat dalam razia ilegal itu, mengikat mereka dengan kuat, siap untuk dibawa pergi. Polisi-polisi yang sebelumnya merasa berada di atas angin kini hanya bisa menyerah. Mereka yang semula terlihat penuh rasa percaya diri kini tertunduk lesu, tidak bisa melawan sedikit pun. Pasukan jenderal bergerak dengan sangat terorganisir, memastikan tidak ada satupun polisi yang terlibat dapat lolos. Tanpa rasa belas kasihan, mereka yang terlibat langsung dibawa ke hadapan Jenderal Rizal. Semua yang terjadi sangat cepat, dan di dalam benak para polisi yang tertangkap, mereka tahu bahwa mereka telah menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, hanya jalan menuju markas yang menunggu mereka. Setelah semua polisi yang terlibat berhasil dibekuk, Jenderal Rizal akhirnya berbalik dan melangkah menuju Bu Ika yang masih berdiri di sampingnya. Ia menyentuh bahu istrinya dengan lembut, memberikan rasa tenang yang sangat dibutuhkan oleh Bu Ika. Semua sudah selesai, Ika, katanya dengan suara yang penuh ketenangan, meskipun situasi sebelumnya begitu tegang. Bu Ika mengangguk perlahan, perasaan lega yang luar biasa mulai mengalir dalam dirinya. Ketegangan yang mencekam yang sempat menguasai tubuh dan pikirannya kini mulai berlalu. Ia merasa aman kembali, karena suaminya telah menyelesaikan semuanya dengan tegas dan tepat. Namun meskipun semua itu telah selesai, Bu Ika tetap tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa cemas yang sempat menggelayuti hatinya. Sekarang, dengan semua ancaman yang telah berlalu, ia merasakan kedamaian yang baru, meskipun ada sedikit keraguan yang tetap tersisa. Namun, rasa syukur atas perlindungan yang diberikan oleh Jenderal Rizal lebih dominan dalam hatinya. Setelah memastikan bahwa semua yang terlibat dalam razia ilegal itu dibawa ke markas, Jenderal Rizal dan Bu Ika akhirnya meninggalkan lokasi dengan menggunakan mobil panser. Pasukan jenderal yang setia mengikuti di belakang membawa para polisi yang terlibat, sementara kota kembali merasakan kedamaian yang sempat terganggu. Meski hujan gerimis mulai turun, suasana hati mereka kini jauh lebih lega. Keadaan yang sempat mencekam kini telah berlalu, dan ketegangan yang melanda kota akhirnya reda. Panser militer itu melaju dengan tenang, mengantarkan mereka jauh dari kerusuhan yang baru saja terjadi. Bu Ika duduk dengan nyaman di samping suaminya, merasa dilindungi, dan merasakan betapa kuatnya kehadiran Jenderal Rizal di sisinya. Jenderal Rizal menatap ke depan, merasa puas karena keadilan telah ditegakkan, namun di dalam hatinya, ia tetap merasa berat karena segala hal yang terjadi. Meski begitu, ia tahu bahwa dengan keputusan yang tepat, mereka telah berhasil mengatasi ancaman itu dan mengembalikan ketenangan pada mereka yang telah terganggu.